Baik, kepada seluruh peserta, acara akan segera kami mulai. Yang terhormat kepada Head Office Yayasan Fundamental Mas Indonesia, Ibu Pariasi Manoto, yang kami hormati Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia, Ibu Hajira Kudsi, FC MA, yang kami hormati pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Mas Bios Larosa, dan tidak lupa pula yang saya hormati kepada seluruh peserta yang telah bergabung di room Zoom siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat serta izinnya lah, pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka acara sosialisasi beasiswa Pandepentermas Indonesia tahun 2022. Walaupun acara yang kami selenggarakan secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat para peserta yang hadir pada siang hari ini dan esensi dari acara yang kami selenggarakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Apiparestu Maulida, merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dari program studi Pendidikan Kimia angkatan tahun 2019. Saya merupakan penerima beasiswa Pandepentermas Indonesia pada tahun 2020. Pada kesempatan siang hari ini, saya diamanahi untuk menjadi Master of Ceremony yang akan membersamai acara siang hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum acara yang kita nanti dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan pada pertemuan kita siang hari ini. Yang pertama, kepada seluruh peserta yang tidak terkendala jaringan, dimohon untuk menyalakan videonya. Kemudian, kepada seluruh peserta tidak diizinkan untuk menyalakan audio selama acara berlangsung. Kemudian, jika peserta memiliki pertanyaan pada sesi tanya jawab, silakan menuliskan di kolom komentar atau bertanya secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Sebagai informasi tambahan, pada peserta dengan penanya terbaik akan mendapatkan door prize. Oke, baik. Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang saya hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Seluruh peserta yang saya hormati, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita selenggarakan pada siang hari ini mendapatkan kemudahan serta kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu Hudi Pondroy, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dari program studi Hukum Islam angkatan tahun 2019. Kepada saudara Hudi, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hazira Kulti, FCMA, yang merupakan Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Kepada Ibu Hazira kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Apipah ya yang sudah membantu dalam membawakan acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Dios ya, yang selaku narasumber kita pada siang hari ini yang sudah bersedia hadir ya. Kemudian saya ada wajah yang lama tapi baru berjumpa kembali gitu ya. Ada Bu Dewi ya, nggak disangka ternyata malah jumpanya di sini ya. Agak kaget juga disapa Bu Dewi tadi, tentu masih ingat ya waktu dulu riweuh di kegiatan AP2TPI bersama-sama di Hotel Ispak gitu ya. Kok alhamdulillah berjumpa di sini. Semoga ya perjumpaan ini bisa membawakan manfaat ya untuk kami juga di UII. Dan saya mudah-mudahan nanti bisa segera menyusul ya Ibu Pariasih Manoto atau Bu Parse gitu ya, karena beliau juga selaku head office dari PDMI di Yogyakarta. Kebetulan tadi kata info dari Mas Dios agak kesulitan jaringan, jadi mungkin belum bisa join gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalaupun nanti join di pertengahan jalan, nanti juga akan bisa kita sapa ya. Dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman grantis gitu ya, PDMI UII gitu ya, termasuk Mbak Apipa, kemudian para alumni juga ya, alumni PDMI ya dari UII ya, yang juga mungkin hadir di sini. Tadi ada Mbak Lilis kalau nggak salah ya. Kemarin Mbak Vika menyampaikan mau hadir tapi ternyata kok bareng juga acara gitu ya Mas Dios ya. Mungkin ingat Mbak Vika ya. Awal-awal dulu pokoknya grantis awal gitu ya. Yang sebelum pandemi masih sering tatap muka, enak gitu ya Mas Dios ya. Sekarang waduh, mudah-mudahan nanti kita dikasih kesempatan ya teman-teman grantis UII supaya bisa jumpa secara langsung sama Mas Dios dan teman-teman di PDMI ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang sudah berkenan hadir ya pada kegiatan hari ini ya, di kegiatan sosialisasi tentang seleksi beasiswa Fundamental Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan karena saya juga terbatas waktunya ya, supaya nanti lebih banyak gitu ya sharing dari Mas Dios gitu ya, termasuk nanti banyak tanya jawab gitu ya, karena mungkin ya ada beberapa hal teknikal yang teman-teman calon pendaftar nih penasaran gitu. Nah, itu nanti boleh ditanyakan ke Mas Dios ya. Nah, sedikit gambaran kawan-kawan sekalian gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, UII diberikan kepercayaan gitu ya untuk menjadi partner ya dari Fundamental Indonesia. Nah, nanti latar belakang dan sebagainya PDM ini apa nih? Nah, itu nanti Mas Dios yang lebih capable untuk jelasin ya. Nah, tapi sedikit saya sampaikan tadi, balik lagi bahwa UII alhamdulillah menjadi salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja gitu ya, yang itu diberikan kesempatan gitu ya untuk berpartner sama PDMI dalam penyelenggaraan beasiswa PDMI ya. Tujuan dari adanya beasiswa ini tentunya gitu ya, harapannya kita tuh ingin terutama dari tujuan PDMI ya, yaitu yang sangat bagus gitu dan sejalan dengan apa ya tujuan di UI juga, bahwa kita tuh pengen gitu ya memberikan kesempatan gitu ya seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya buat anak bangsa Indonesia, kalau secara khusus di UII gitu ya, buat teman-teman mahasiswa UII yang mungkin ya punya prestasi, punya pengalaman-pengalaman yang itu positif dan banyak gitu, tetapi mungkin ada beberapa kendala gitu ya secara finansial untuk biaya pendidikan gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya salah satu tujuan ada beasiswa PDMI ya. Nah, alhamdulillah kalau nggak salah PDMI di UII ini sudah dipercaya udah jalan ke angkatan, mungkin nanti saya boleh di-remind sama Mas Dios ya. Pokoknya saya waktu itu masih belum ganti rektor lah gitu. Sebelum Pak Fatul gitu. Jadi udah lama, hitungannya udah lumayan banyak gitu ya grantisnya ya gitu. Nah, jadi alhamdulillah banget lah di UII masih dipercaya sampai sekarang, dan saya sangat berharap semoga nanti yang untuk tahun 2022 ini semakin banyak lagi penerima manfaat atau grantis dari UII yang bisa dapat beasiswa dari PDMI ini, karena sekali lagi kawan-kawan sekalian nih, kawan-kawan mahasiswa UII ya, ini sedikit boleh lah ya kasih bocoran sedikit ya Mas Dias ya. Untuk yang bisa mendapatkan beasiswa PDMI di UII atau dimanapun sebenarnya yang berpartner sama PDMI itu akan dihitung dari persentase pendaftar ya. Nah, jadi maksudnya gimana kawan-kawan mahasiswa ya,
kalau misalnya semakin banyak pendaftar dari mahasiswa UI, tentunya kan peluang untuk bisa dapat ya beasiswanya atau jadi grantis VDMI kan jadi lebih besar. Ya, maka kenapa itulah gitu ya. Kami berharap teman-teman itu bisa sebanyak-banyaknya yuk ajak teman-temannya yang mungkin sekiranya kamu tuh potensial loh, ikut yuk seleksi beasiswa VDMI. Nah, ajak ya. Jadi supaya apa? Peluang untuk bisa diterima beasiswanya itu semakin banyak ya, sehingga teman-teman grantis dari UI itu jadi semakin banyak yang itu mendapatkan manfaat dari VDMI ya. Nah, itu sedikit pesan saya karena memang ya apa ya, saya nggak tahu apakah kesulitan untuk dokumen dan sebagainya, tapi saya berpikir dokumennya itu masih biasa ya tanda kutip, masih biasa dibandingin aplikasi beasiswa-beasiswa yang pernah diinfokan di UII gitu loh. Jadi menurut saya kawan-kawan sangat masih bisa mengupayakan itu semua ya, apalagi nih kemarin kan ada update ya di IG UII, udah diupdate, udah ada kemudahan dari pihak VDMI untuk kita nggak perlu upload dulu dokumennya, cukup daftar dulu, nanti kemudian menyusul upload berkasnya, itu udah enak banget loh ya. Jadi silakan daftar dulu gitu ya supaya nanti bisa kemudian dilengkapin gitu ya dokumennya gitu ya. Nah, itu sedikit dari saya ya teman-teman mahasiswa UI, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nanti gambaran untuk ke seleksi beasiswa VDMI pada siang hari ini, dan semoga langsung nanti ditindaklanjuti untuk mendaftar seleksi beasiswa VDMI 2022. Demikian ya sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Hajira Qudsi. Selanjutnya itu acara yang kami tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Mas Dios Larosa. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa pemateri kita pada siang hari ini. Selamat siang Mas Dios. Halo, selamat siang Halo. Afifa. Iya, bagaimana kabarnya Mas Dios? Selalu luar biasa dong, apalagi ketemu dengan calon-calon yang bakal jadi keluarga VDMI, kita harus Wah, luar ya, biasa sekali nih Mas Dios ini. Oke, Mas Dios mungkin benar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Azira. Ada di luar sana mungkin banyak nih dari teman-teman yang di UI yang belum mengetahui apa sih itu beasiswa PDMI, terus bagaimana caranya kita menjadi keluarga dari PDMI itu sendiri. Lalu apa aja sih yang akan kita dapatkan setelah kita menjadi bagian dari keluarga besar PDMI. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mas Dios, kami persilahkan. Baik, terima kasih Afifa. Selamat siang buat Ibu Hazira dan juga staf dari kemahasiswaan UII ya Bu. Ya, betul. Selamat berjumpa meski via online. Di sini saya mewakili dari Fund of Intermas Indonesia. Di sini ada Mbak Dewi juga. Dan memohon maaf karena sampai saat ini Jakarta itu masih dalam kondisi yang kurang stabil cuacanya, sehingga Bu Pariasi Manoto atau Bu Parce belum bisa bergabung, tapi masih tetap berusaha untuk bisa join, dan nanti ketika misalnya di tengah acara kita beliau hadir, maka akan kita sapa juga. Baik, untuk teman-teman semua dari Universitas Islam Indonesia, hati-hati memanjat, jangan jatuh, apalagi jatuh di atap Rumbiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang untuk semua. Ikut lomba dapat lencana, lencana disimpan dalam lemari. Sosialisasi hari ini semoga berguna. Perkenalkan saya Dios dari VDMI. Baik. Cakep banget Mas Dios. Jadi buat teman-teman semua yang sudah hadir, saya pengen nanya dulu boleh ya Bu Hazirah ya. Dari semua yang hadir pada hari ini, siapa yang sudah mendaftar? Saya pengen tahu dulu nih. Yang sudah mendaftar siapa, boleh raise hand atau kasih emoticon apa aja boleh. Silakan teman-teman. Ada yang sudah mendaftar? Boleh ditulis di kolom chat juga. Sudah? Boleh. Belum ya, boleh juga. Boleh banget. Nih ada yang udah Palika Ramdhani. Satu aja yang baru mendaftar nih, teman-teman. 2, ada Nisfa, ada Tengku. 3, yakin nggak mau nambah nih? Cuma 3 doang nih yang udah daftar. Oke, kan baru daftar lagi. Ada Nur Hafiz Dinda, ada Edi, ada Dina. Wah, di kolom chat juga ada nih ya. Ada Dina, aku belum Kak, aku belum. Oke, baik. Saya belum Kak, baik.
Di sini teman-teman semua saya ingin nanya, kenapa sih belum mendaftar? Kendalanya di mana sih? Nah, kita mulai dengan pertanyaan dulu. Kenapa teman-teman belum mendaftar sampai saat ini? Yo, daftar lagi boleh, Kak? Lilis? Lilis, gimana ya, Lis ya? Bantu baru tahu informasinya, Mas. Oke, Isan, ada lagi? Kenapa teman-teman esainya belum rampung? Boleh. Baru nyari-nyari info juga boleh. Mau ikut webinarnya dulu, Kak, biar dapat pengetahuan? Boleh juga. Esainya belum. Oke. Baik, teman-teman, ini sepertinya masih bingung esainya mending pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Belum detik-detik deadline. Nah, mahasiswa banget nih. Ini tipe mahasiswa ya, ini tipe mahasiswa. Esainya gimana, Kak? Ada ketentuannya nggak, Kak? Nah, Valika, baiklah. Saat ini saya izin share screen, Ibu dan juga teman-teman semuanya. Ya, bentar, saya cek dulu. Silakan Mas, udah bisa. Siap. Ini kelihatan nggak ya? Nggak ya? Belum. Bentar ya, Bu. Mohon maaf. Biasa. Kalau kayak gini grogi kalau ketemu mahasiswa, Bu. Padahal udah sering Mas Jos. Atau mahasiswi malah. Mau coba dulu. Saya screen sekali lagi. Sebentar, Bu. Ada Bu. Ya, mohon ditunggu ya. Mungkin tuh Bu Parsa baru kontak Mas Dios. Ayo nih. Duduk nih. Siapa yang mau duduk? Nih. Oke, sebagai informasi tambahan kembali ya teman-teman, izin mengingatkan, siapkan pertanyaan terbaik karena 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize pada siang hari ini. Jangan sampai ketinggalan ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan tanyakan apapun tentang beasiswa PDMI pada siang hari ini ya. Sehingga teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan di tahun 2022 ini. Oke, Ibu Hazira, ini tadi Bu Parce udah coba masuk, Bu. Katanya belum bisa masuk, Bu. Gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin memang susah banget jaringannya itu, Mas. Kasihan. Iya, bener. Ini Nggak lagi apa-apa. coba lagi, Bu. Lagi mencoba lagi si beliau. Aman, Nggak Bu? apa-apa, nggak apa-apa. Langsung Mas Dios aja, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Izin present ya, teman-teman. Semuanya udah terlihat, Bu, dan teman-teman? Sampun. Oke, baiklah. Baik, teman-teman semua yang hadir pada sosialisasi hari ini, senang sekali saya Dios bisa bersama dan membersamai teman-teman dalam kegiatan sosialisasi. Dan kali ini seperti yang Bu Hazira sampaikan bahwa saya akan mencoba memberikan sedikit informasi mengenai Fund Day Ventermas Indonesia. Kita mulai dari sejarahnya ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa untuk melihat sedikit latar belakang dari beasiswa ini. Ini beasiswa yang memang dibuat atau dibentuk oleh satu keluarga, yaitu Bapak Kun van Deventer dan juga Ibu Elizabeth atau Betsy Mas. Mereka berdua ini menikah di tahun 1980 dan setelah menikah langsung berkunjung ke Indonesia, terutama di kota Ambon dan kota Semarang.
Nah, disinilah mereka berdua bertemu dengan ayahnya Kartini dan melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang dilakukan Kartini termasuk untuk dunia pendidikan, khususnya untuk pendidikan perempuan. Nah, di tahun ini teman-teman, dari tahun 1912 sampai 1913 itu, Bapak Kun ini menjadi pelopor dari berdirinya beberapa yayasan. Sebentar. Baik, kepada seluruh peserta dimohon untuk tunggu sebentar ya, karena ada satu dan lain hal nih. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya, ada yang tahu link pendaftarannya di mana? Saya tidak tahu soalnya dari eh, Falika Ramdhani. Untuk link pendaftaran beasiswanya ya, itu bisa dicek di webnya UII juga ada ya, atau langsung di link PDMI-nya. Sebentar ya, saya carikan. Di situ memuat info yang sangat lengkap sekali ya, teman-teman. Ayo tanyakan apa saja tentang PDMI ya, agar semua yang teman-teman penasaran terus ingin ditanyakan, bertanya-tanya sendiri bisa terjawab hari ini gitu ya. Dan memanfaatkan kesempatan di tahun ini bisa menjadi, ini sudah ada. Terima kasih kepada Ibu Dewi atas link yang telah dikirimkan. Bisa dicek ya teman-teman, ada di kolom chat di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Dios ya. Mohon untuk tunggu sebentar. Luar biasa sekali nih Ibu, Ibu Hazira, antusias dari teman-teman di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Semoga ada kesempatan ya teman-teman. Kalau boleh tahu ini dari fakultas apa aja ya teman-teman? Ada yang dari FMIPA? Siapa yang dari FMIPA? Saya FMIPA.
Lalu dari fakultas apa aja nih, biar kita saling kenal. Oh, ada dari ekonomi juga. Oke, FPSB luar biasa ya. Ternyata cukup heterogen, ada dari berbagai fakultas pada siang hari ini. Oke. Oh, dari FIAI. Semester 2. Oh, masih ini, Bu. Ternyata masih maba-maba nih. Oh, ada dari semester 4 juga. Ya, kalau FEDMI kan memang anu ya Mbak Apipah ya, mulai semester 2 sampai semester 6 maksimal ya, Mbak Apipah Iya, Bu. ya. Mm-mm. Jadi Betul. sangat sangat memungkinkan buat yang baru masuk kemarin gitu ya, sampai yang sudah Iya. mau siap lulus ya gitu ya. Jadi sangat mungkin. Waduh, Oh, ini ada semester 7, Bu. Mungkin semester 6 ya lebih tepatnya, Mbak Umi. Semester 6, oke. FH. Apakah ada yang sudah di Jogja nih, teman-teman yang sudah hadir di room Zoom? Atau masih di daerahnya masing-masing? Udah di Jogja, Kak. Oke, sama nih. Saya juga ada di Jogja. Oh, stay Jogja. Udah lama banget katanya. Wah, luar biasa. Stay Ambon. Jangan lupa ya, tanggal 7 kita sudah mulai kuliah. Ada dari Wonogiri juga, luar biasa sekali. Dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman UI. Oke, luar biasa Mas Agung. Wah, luar biasa nih pertanyaannya dari Mbak Tiara. Mungkin nanti kita bisa tunggu Mas Dios ya untuk menjawab pertanyaannya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang luar biasa yang masuk. Pasti sudah penasaran sekali dengan jawabannya. Harap ditunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Yuk, siapkan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa terjawab semua pada siang hari ini ya. Wah, iya. Tadi siapa aja nih yang udah pada daftar? Sepertinya lebih banyak yang belum ya. Ayo segera teman-teman, mengingatkan ya, tanggal 10 itu sudah batas akhir dari pendaftaran. Jangan sampai telat pokoknya. Nanti harus nunggu lagi tahun depan. Sayang banget, apalagi ini nih yang udah semester 6. Tadi ada Mbak Umi, kemudian ada siapa lagi ya? ya betul Mbak banget Yola. Mbak Apipah. Karena timelinenya cuma pendaftarannya sampai 10 Maret ya, kawan-kawan Iya. sekalian. Tadi udah di reminder sama Mbak Apipah, jadi pastikan paling tidak daftar dulu gitu ya, sambil mengumpulkan dokumennya ya, melengkapi dokumen yang diminta ya. Daripada kayak kata Mbak Apipah tadi, nunggu 1 tahun lagi ya, ini peluang ya, Iya, jadi Bu. peluang ya. Udah semester tua katanya Mas Agung. Semester berapa Mas Agung?
Ini mohon ditunggu dulu ya Mbak, Mas Dios masih berkoordinasi sepertinya Baik, dengan Bu Parce. Oh iya. iya. Mohon ditunggu ya Mbak Yola. Semester Nanti 10 kalau nih. ada pertanyaan, ya Mbak, di kolek dulu ya Mbak Apipah ya. Jadi biar Baik, nanti Bu. yang merespon Mas Dias aja kalau yang pertanyaan teknis sekali nanti. Iya. Betul, betul. Wah, ini sudah lewat batas ya Mas Agung, semester 10. Wah, jadi bagaimana nih Mbak? Mbak Fauzia? UI masih jadi cita-cita. Oke, luar biasa nih pertanyaannya. Untuk ketentuan esai dan hal lain sebagainya, bisa teman-teman buka ya di link yang sudah dikirimkan oleh Ibu Dewi tadi. Di situ banyak memuat informasi-informasi. Nah, untuk hal lainnya mungkin bisa ditanyakan nanti insya Allah akan dijawab oleh Mas Dios. Kalau Mbak Apipah grantis tahun berapa Mbak? 2020, Bu. Oke, sampai sekarang masih berarti ya? Masih. Iya. Masih. Yang penting rajin ngumpulin IPK ya Mbak Apipah ya. Iya, Bu. Ya, betul. Pokoknya tuh harus rajin setiap semester mengirimkan hasil evaluasi belajarnya ya, IP-nya Iya, gitu ya. iya. Mungkin sebagai informasi juga ya untuk teman-teman yang akan mendaftar. Jadi setiap semesternya kita itu harus mengirimkan IPK kita. Betul. Pengalaman yang menarik Mbak Apipah apa selama menjadi grantisnya VDMI? Oke, hal yang menarik itu ini Bu, mungkin karena sekarang secara online ya Bu, mungkin akan lebih seru lagi jika kegiatannya secara offline. Tapi luar biasa sekali ya teman-teman. Selain kita mendapatkan apa ya, teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya kayak pelatihan-pelatihan mulai dari kepenulisan yang baru aja dilaksanakan kemarin. Terus teman-teman juga akan dilatih secara ini ya. Yang kemarin itu pernah yang itu Bu, yang kesehatan mental. Jadi kayak adanya pelatihan-pelatihan yang lain gitu, yang akan teman-teman dapatkan gitu. Selain itu juga teman-teman akan tergabung di Telegram itu tidak hanya teman-teman dari UI ya. Mungkin kalau di WhatsApp itu teman-teman se-UI aja, tapi di sana banyak dari teman-teman dari universitas lain yang akan teman-teman temuin gitu. Mungkin kita jadi banyak kenalan, bisa kenalan dari berbagai universitas gitu. Teman-teman bisa daftar dulu aja karena nanti akan banyak hal luar biasa yang akan kita dapat dari PDMI gitu. Yang mau tanya lagi boleh mungkin ditulis dulu di kolom chat ya sambil kita menunggu Mas Dios. Oke, ada pertanyaan baru lagi. Kalau sudah lolos di UI jalur beasiswa, apakah bisa mendapat lagi beasiswa PDMI? Wah, menarik sekali nih. Mungkin nanti akan terjawab juga pertanyaannya ya. Bisa dilihat ketentuan-ketentuannya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari keluarga PDMI, bagaimana hal apa aja yang tidak boleh kita lakukan gitu ya. Ya, bisa sambil dibaca ya teman-teman link yang sudah dikirim oleh Ibu Dewi. Kemudian jika ada pertanyaan setelah teman-teman memahami apa saja yang tertera di link tersebut, bisa ditanyakan di kolom chat.
Mas Diosnya private message. Maaf lagi ada sedikit gangguan, mudah-mudahan bisa langsung join ya. Ya. Ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Wah, luar biasa, ternyata ini Mas Edi ini bukan dari UI ternyata Bu, tapi dari Universitas Patimura. Wah, luar biasa. Ditunggu ya Mas untuk jawaban dari pertanyaannya. Ya, juga sudah mulai banyak yang pertanyaan yang masuk ya Mbak nanti. Iya, sudah Sambil banyak sekali Bu. dikumpulkan dulu ya Mbak biar nggak terlewat ya. Iya, Kasihan nanti terlihat kalau sekali antusiasme dari teman-teman Ibu. Mohon ditunggu ya teman-teman semuanya. karena cukup banyak pertanyaan yang sangat teknis juga ini ya. Iya. Oke. Selain dari Mas Edi, mungkin ada teman-teman yang lain yang selain dari UII? Biar kita lebih saling mengenal ya. Mohon Oke. maaf Ibu dan teman-teman semua. Ya, Mas Dia sudah kembali. Ada gangguan sedikit. Waduh. Nah ini nih. Sebentar ya Bu, aku coba ulang lagi nih untuk tulisannya. Oke, ini udah terlihat ya Bu ya? Sudah. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Saya juga baca sambil komentar-komentar tadi, nanti kita jawab bersama, atau mungkin akan terjawab sendiri nih di saat saya menjelaskan ya teman-teman. Nah di sini Bapak Kun dan juga Ibu Betsy Mas melihat bahwa cita-cita dari RA Kartini ini bagi pendidikan, termasuk pendidikan perempuan di Indonesia menjadi inspirasi tersendiri, sehingga terbentuklah Yayasan Kartini, Sekolah Kartini, dan juga Sekolah Van Deventer. Jadi ini menjadi cikal bakal dari yayasan kita. Kemudian ini ada sedikit potret dari Sekolah Kartini. Jadi yang gambar pertama itu adalah kelas dikte. Jadi kalau dulu memang sudah ada dikte ya, teman-teman mungkin waktu sekolah dasar juga melaksanakan kegiatan dikte. Ini di tahun 1915. Kemudian yang nomor 2 itu adalah angkatan pertama dari lulusan Sekolah Kartini. Dan yang ketiga itu adalah siswa-siswa dari Sekolah Kartini yang pada umumnya dulu berasal dari keluarga-keluarga mantri, mandor, juru tulis, wedono. Kalau sekarang wedono itu mungkin sepantaran bupati kali ya. Terus ada guru, pegawai pegadaian, dan lain-lain. Kemudian ini Yayasan Van Deventernya sendiri berdiri pada tahun 1917 yang pada saat itu mendanai 3 sekolah menengah untuk perempuan di Kota Semarang, Bandung, dan Solo. Kemudian di tahun 1942 atau di masa-masa senjanya Ibu Betsy Mas, beliau menuliskan amanah. Dalam hal ini adalah Betsy's Will namanya, di mana pada tulisan beliau menyatakan bahwa tujuan dari yayasan ini atau dalam arti Van Deventer Mas adalah untuk mendukung dalam arti yang paling luas adalah pendidikan, pengembangan, dan peningkatan anak Indonesia pada umumnya dan khususnya pendidikan bagi anak perempuan. Dan 75 tahun setelah wafatnya Betsy Mas, warisannya itu menjadi sumber dana untuk membiayai sekitar 1.000 beasiswa setiap tahun di Indonesia. Termasuk teman-teman yang sudah menerima atau grantee, atau yang sudah lulus atau alumni, dan calon penerima kita yang sudah hadir pada kesempatan siang sore hari ini. Ini gambarannya sendiri pada tahun awal, di tahun 1950-an, sampai 1970-an nama kita itu masih VDMS alias Van Deventer Mas
Stichting, masih nama Belanda, itu memberikan bantuan untuk sekolah, universitas, panti asuhan, perpustakaan, rumah sakit, beasiswa, dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali bentuk-bentuk bantuan yang diberikan dari VDMS. Kemudian makin ke sini di tahun 1980 sampai 2017, maka VDMS ini kembali kepada core bisnisnya, yaitu untuk pemberian beasiswa, capacity building, dan juga project-project. Nah, di sini mulai nih ada namanya pergeseran lokasi beasiswa dari Nederland menuju ke Indonesia. Dan pada tahun 2017, maka terbentuklah Yayasan Van Deventer-Mas Indonesia atau VDMI. Di sini salah satu pembina kita juga dari UII loh, Universitas Islam Indonesia. Bapak Ilya juga merupakan salah satu pembina kita. Kalau untuk persebaran, teman-teman bisa lihat sendiri partner-partner kita. Di sini ada 34 universitas yang menjadi partner Van Deventer-Mas Indonesia. Dan untuk di daerah istimewa Yogyakarta, ada 3, yaitu ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Sanata Dharma. Ini bisa dilihat nih teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah menjadi keluarga dari VDMI, maka teman-teman berkesempatan untuk berkenalan dengan penerima beasiswa VDMI dari universitas dan kota lain. Kemudian yang sekarang sedang kita lakukan adalah online registration system untuk periode tahun ajaran 2022 sampai 2023. Di sini ada 3 step. Jadi teman-teman semua untuk perlu diperhatikan. Wah, sepertinya Bu Parce sudah bergabung. Selamat siang Bu Parce. Selamat siang, sudah bisa dengar suara saya kah? Sudah siap, sudah bisa Bu? Ya, Mbak. Saya pakai melalui handphone. Oh iya Bu. Laptop. I don't know why, saya nggak tahu kenapa. Baik Bu. Oke, silakan dilanjut. Baik Bu, terima kasih. Jadi dalam online registration system ini, teman-teman calon pendaftar ada 3 step. Step yang pertama itu, teman-teman hanya memberikan atau mengisi melalui email yang aktif, kemudian mendaftar di irs.vdms-scholarship.org. Nah, di sini teman-teman cukup untuk mengisi form alias data diri saja. Jadi teman-teman semua, karena ini adalah mengisi data diri, maka make sure alias pastikan semua data yang kalian berikan adalah benar. Di sini banyak sekali hal-hal yang membuat seseorang bisa reject, terutama ketika menulis tanggal lahir, terus IPK, karena ini semua by system ya teman-teman, jadi akan diseleksi juga oleh sistem. Ketika kalian melakukan kesalahan, maka sistem melacak bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak wajar, maka mungkin bisa terjadi reject secara otomatis oleh sistem. Dan pada pendaftaran online kali ini, seperti yang Bu Hazira informasikan, bahwa VDMI ini mempermudah untuk teman-teman dari awalnya yang mempersiapkan untuk upload berkas di awal, kami VDMI mempertimbangkan karena PPKM yang naik level, kemudian pandemi yang belum berakhir, dan kesusahan teman-teman dalam menyediakan berkas, maka untuk pendaftaran online kali ini, teman-teman bisa melewatkan proses upload berkas. Sekali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman untuk yang mendaftar online, silakan daftar online saja, dan melewatkan upload berkas kalau misalnya upload berkas tersebut belum tersedia atau berkasnya belum ada. Jadi cukup daftar, mengisi form, teliti, dan benar. Setelah dari step 1 ini, teman-teman akan mendapatkan email kalau misalnya lolos di step 2. Jadi step pertama itu nanti akan ada step kedua, dan itu emailnya invited. Jadi bukan kandidat ya. Jadi ada tulisannya invited, dan itu diberikan setelah proses dari pendaftaran ini selesai, yaitu dari tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret. Kalau misalnya teman-teman dinyatakan lolos, maka di dalam email itu akan ada link yang teman-teman klik, kemudian tinggal memberikan berkas-berkas berupa hard file kepada PIC, dalam hal ini adalah Ibu Hazirah ya, sebelum deadline yang ditetapkan. Jadi teman-teman ketika nanti sudah lolos di step 2, step 1 menuju step 2, maka pastikan teman-teman jangan sampai lewat waktu deadline yang disampaikan oleh VDMI. Karena kita berharap karena nanti
waktu puasa ini semakin dekat, Lebaran juga semakin dekat. Takutnya kalau kita mengundur-ngundur waktu dan tidak sesuai dengan deadline, nanti akan ada yang namanya waktu yang perlu diperlukan lagi teman-teman. Jadi lebih lama lagi nih proses untuk penerimaan beasiswanya. Kemudian untuk step 2 ini akan banyak hal yang kami teliti. Akan banyak hal yang kami coba secara baik dan benar dan juga independen untuk melihat berkas-berkas yang dikumpulkan. Nah, di sini teman-teman melihat ada kejanggalan. Surat keterangan tidak mampunya ini dimanipulasi dalam hal ini di tip X, teman-teman. Maka di sini kami menganggap bahwa teman-teman yang melakukan ini tidak bersungguh-sungguh untuk mendaftar di VDMI. Jadi karena ini SKTM, maka kami berharap SKTM ini adalah SKTM yang masih aktif. Dalam arti 1 tahun dari maksimal 1 tahun dari tahun ini. Berarti tahun 2021 yang terbaru penggunaan SKTM-nya. Jadi kalau bisa teman-teman untuk SKTM-nya jangan sampai dimanipulasi ya. Dan yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah saat menulis esai. Menulis esai itu tidak seperti ini, teman-teman. Ini contoh ya yang kami sudah terima, hanya berbentuk poin-poin. Nah, ini yang menjadi kesalahan ketika mengirim esai. Sedangkan dari awal di manual book, kita sudah menjelaskan bahwa esai itu dibuat berdasarkan dari data pribadi, kehidupan keluarga, kemudian mengapa ingin mendapatkan beasiswa VDMI, kemudian apa yang harus dipertimbangkan VDMI sehingga kalian layak untuk dipilih. Setelah dipilih, kalian ingin melakukan apa untuk sekitar. Nah, itu yang menjadi poin-poin penting untuk menulis esai ini sendiri. Dan pastikan esai ini tidak ada yang namanya duplikasi, teman-teman. Karena beberapa calon grantis atau calon penerima yang memberikan esai, kita anggap ketika esainya sama, itu langsung kita reject. Dan itu terjadi di beberapa universitas. Karena kita merasa bahwa ketika teman-teman sudah menduplikasi atau copy-paste dari esai-esai sebelumnya, maka kami menganggap bahwa teman-teman tidak ada effort atau usaha. Karena esai ini pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. 2 orang kembar saja akan berbeda dalam menulis. Bagaimana kalau misalnya yang beda keluarga, beda latar belakang, tapi esainya sama. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami. Jadi teman-teman diharapkan kejujurannya dalam menulis esai ini. Kemudian setelah step kedua, yaitu pengumpulan berkas kepada tim PIC, dalam hal ini Ibu Hazira untuk UII, maka teman-teman kalau dinyatakan lolos, maka akan mendapatkan email selected. Artinya teman-teman semua sudah menjadi grantee VDMI. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang perlu kalian upload, yaitu pas foto dan juga bank account. Di sini seperti di awal kami informasikan, bank account tidak perlu untuk diupload di awal, sampai nanti memang benar-benar kalian adalah grantee yang kami pilih untuk menjadi dari VDMI Family. Kemudian setelah menjadi grantee, apa sih yang bisa kalian dapatkan? Nah, yang pertama itu beasiswa VDMI ini memberikan dana sebesar 750.000 per bulannya, dan itu langsung dikirimkan ke rekening masing-masing grantee. Jadi ketika kalian mengupload bank account, maka pastikan itu adalah atas nama diri sendiri dan tidak bisa diwakili oleh orang lain seperti orang tua, keluarga, family, tidak bisa. Dan tentunya pemberian ini di setiap tanggal 27 setiap bulannya, kecuali tanggal 27 itu adalah hari Minggu atau weekend atau Sabtu atau hari-hari besar karena bank tidak beroperasi pada hari-hari tersebut. Seperti bulan ini seharusnya kan tanggal 27 menerima beasiswa, namun VDMI mempunyai kebijakan karena tanggal 27 itu hari Minggu dan 28-nya itu libur, maka kita memberikan beasiswa pada hari ini tanggal 25. Jadi kita mempertimbangkan itu semua. Yang kedua, ketika teman-teman menjadi grantee, maka ketika TOEFL kalian itu 500 dan nanti kalian bisa lulus tepat waktu,
maka kalian akan mendapatkan bonus dari VDMI. Dan yang terakhir, teman-teman bisa untuk secara gratis mengikuti kegiatan-kegiatan capacity building yang diadakan oleh Fundeventer-Mas Indonesia, dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan kalian sebagai mahasiswa dan juga berguna untuk kalian semua dalam hal kepenulisan, public speaking, dan topik lainnya. Kalau misalnya dulu kita bisa untuk face to face atau on-site, maka ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada regional meeting, ini regional meeting terakhir yang kita laksanakan di tahun 2020, yaitu di Ambon, dan ada regional meeting Padang di tahun 2020. Nah, di sini pemateri yang kita bawa atau kita berikan kepada teman-teman adalah praktisi yang memang berbeda gaya penyampaiannya dengan dosen-dosen di kampus, dan tentunya memiliki insight-insight serta expertise yang luar biasa. Selain itu, kita juga ada kegiatan citizenship workshop. Dalam hal ini kita akan memilih dari beberapa grantee untuk bersama-sama berkumpul di suatu daerah selama 1 minggu. Di sana mereka akan mencoba untuk society development sustainability. Jadi teman-teman semua bisa untuk melihat bagaimana keadaan sekitar, bagaimana cara untuk membuat sustainable society development. Nah, di sini semua ada yang dari Trawas di Jawa Timur dan juga ada di Bandungan, Jawa Tengah. Ini yang baju kuning kalau di Jawa Timur ini Vika nih dari UII, berkesempatan untuk ikut dan bertemu dengan grantee-grantee dari kota-kota lainnya. Kemudian selama offline kita ini punya kegiatan berbagai macam, teman-teman. Jadi mulai dari scientific writing, communication skill, psychology, entrepreneur, jurnalistik, being active citizen, sampai research metodologi kita provide untuk semua penerima beasiswa VDMI. Jadi meskipun online, kita tetap memberikan yang terbaik untuk grantee-grantee kita. Selain itu, kita juga ada klub namanya Excellent Writing Club. Di sini akan ada menjadi wadah bagi grantees maupun alumni yang memiliki minat dalam kepenulisan. Dan kita juga punya challenge untuk membernya. Jadi kepada member-member yang selalu aktif berkontribusi melalui tulisan, maka kita mengadakan challenge untuk mereka. Di sini juga untuk member ada kesempatan mengikuti workshop. Seperti ini kita ada workshop di Yogyakarta sama. Jadi nanti dari berbagai daerah akan kita kumpulkan di suatu tempat untuk Excellent Writing Workshop, membahas tentang feature, penulisan opini, dan sebagainya. Di sini ada kegiatan Excellent terakhir, Excellent Writing Workshop di Yogyakarta, dan Excellent Writing Workshop di Surabaya. Diikuti oleh sekitar 12 sampai dengan 16 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian tulisan-tulisan mereka yang sudah disubmit, itu akan kita wadahi juga di media publikasi kita, yaitu A2A Newsletter dan juga VDMI Family Magazine. Ini adalah beberapa contoh untuk publikasi dari VDMI Family. Kemudian selain untuk beasiswa, VDMI juga melakukan beberapa social project. Dalam ini bekerja sama dengan alumni dan grantees di masing-masing regional. Jadi yang terakhir kita punya social project Medan, kemudian ada Peduli Kalbar, social project RR Makassar, dan waktu itu membantu untuk teman-teman dan keluarga di Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak gempa. Terus setelah kalian menjadi grantee, maka kalian akan diberikan beasiswa itu sampai dengan tamat. Jadi dalam arti ketika S1 itu sampai dengan semester 8 atau tahun keempat, dan kalau kalian D3 maka akan diberikan sampai semester 6 tahun ketiga. Jadi kita akan membantu secara full untuk pendidikan kalian sebagai grantee. Setelah menjadi alumni, kalian juga bisa untuk bergabung di regional representatif atau RR yang ada tersebar di 13 kota di Indonesia. Nah, di sini akan ada alumni dan grantee yang bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi sekitar. Seperti Social Project Medan, kemudian RR Kupang, ini adalah social project yang bertahan dari awal 2014 sampai dengan sekarang. Kita memiliki taman baca di sana dan diikuti oleh anak-anak
Dan di situ kita berkegiatan bersama anak-anak, terlihat keceriaan mereka, dan juga ada taman baca, dan juga pelestarian mangrove yang ada di pantai setelah dari taman baca ini. Jadi mereka secara konsisten dan kontinual untuk melakukan kegiatan berbagi di Kupang. Selain itu juga ada Social Project Banjarmasin, waktu itu melakukan kegiatan untuk membantu korban banjir yang ada di Banjarmasin di Kalimantan, dan ini Social Project di Makassar bersama dengan Panti Asuhan Asyifah Makassar. Kemudian kalian semua akan terkoneksi ketika sudah menjadi alumni, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, karena kita memiliki alumni-alumni yang melanjutkan pendidikan mereka di berbagai negara dan juga menetap serta bekerja di sana. Beberapa negaranya ada Italia, ada Swiss, dan juga ada di beberapa Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, dan mereka semua akan terkoneksi dengan teman-teman. Dan ketika punya pertanyaan, teman-teman bisa untuk mengkontak beberapa media sosial dan juga nomor telepon yang sudah tertera, dan mohon untuk menghubunginya di office hour, yaitu Senin sampai Jumat di jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Baik teman-teman, burung kasuari, burung cendrawasih selalu diincar oleh predator. Cukup sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, wah luar biasa sekali ya pemaparan dari Bang Dios ini. Tapi nih di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, terlihat ya dari antusiasme teman-teman untuk mengikuti beasiswa PDMI ini. Tapi saya tidak akan membacakan semua karena hampir mirip-mirip nih di sini pertanyaannya. Tapi di sini ada pertanyaan yang menarik, yang ini dari Mbak Padila Aulia. Langsung dibacakan saja, bagaimana, Mas Dias? Boleh, boleh. Tapi sebelumnya mungkin Bu Parca ada yang disampaikan, mungkin Bu. Silakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar atau bagaimana? Terdengar, Bu. Oh, Terdengar oke. jelas, Bu. Ya, terima kasih. Ini ada pesan saya, especially untuk Bu Zahira. Ini UII ini kalau saya bandingkan dengan tahun lalu ya, yang mendaftar sekarang kok menurunnya amat sangat banget gitu loh. Ya, mudah-mudahan nanti bisa catch up ya, Bu. Ya, karena kita waktunya tinggal seminggu. Jadi sayang. Jadi begini, image-nya itu jadi seperti gini. Ya kami merasakan mungkin mahasiswa dari UI tidak membutuhkan. Aduh. Jadi enggak, I'm sorry, mungkin karena kita mungkin karena kecil atau apa, mungkin enggak terlalu interest barangkali ya Bu ya. Enggak juga, Bu. Kalau mau beasiswa tuh sebenarnya banyak yang butuh, Bu. Tapi cuman nggak tahu kenapa ini udah dipanjerin terus di media sosial juga. Aduh, saya sampai langsung ngomong ke wadek-wadek juga loh, Bu. Ke setiap fakultas tuh sampai saya kirimin semua itu. Saya makanya ini sampai bingung saya. Sebetulnya sih nggak apa-apa gitu loh, kan mereka bebas ya. Kalian tuh sebagai grantis bebas lah untuk memilih beasiswa mana yang menarik begitu loh. Cuma kan maksud saya sayang kalau misalnya UII makin lama makin kecil, makin rendah, lalu kemudiannya kan akan terlihat di dalam grafik ya. Grafik itu kan kita akan membuat itu sebagai report, dan perlu diketahui bahwa kita itu istilahnya Vandermas itu tidak menjual apa-apa gitu loh, dalam arti kita juga tidak show up kemana-mana, dan itu is purely murni kita memang mau membantu, karena kan donasi dari yang kita berikan itu kita bukan donasi yang minta kemana-mana ke donatur A, donatur B, donatur C gitu. No, kita different. Kita hanya dari satu orang aja itu ya, yaitu Pak Kun Van Deventer dan Ibu Betsy Mas. Cuma itu aja, dan kita nggak minta donasi kemana-mana, sehingga kita fokus di dalam membantu mensupport pendidikan dari para mahasiswa yang memang perlu kita bantu. Jadi itu tadi yang seperti Dios katakan, tidak, we just not give the money, tetapi juga capacity building. Di mana hal-hal mana capacity building itu
memang udah effort kita ya untuk memikirkan bahwa we are going to do something yang different, yang kalian tidak dapat di kampus, lalu kita berusaha untuk memprovide-nya supaya wawasannya itu menjadi lebih besar, lebih luas dan tidak hanya yang ready untuk berkecimpung di masyarakat, ya kan? Itu kan gunanya kita belajar toh. Jadi kita sharing ilmu. Kalau kita tidak bisa sharing atau berbagi materi, kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi tenaga. Nah, itu yang kita terapkan untuk para mahasiswa atau penerima beasiswa kita. Jadi kita konsepnya adalah istilahnya family, keluarga gitu loh. Jadi kita memberi tapi kita juga tidak mengharap kembali, namun yang kita harapkan adalah apa yang kita beri itu berguna dan bermanfaat bagi kalian sendiri, bagi para mahasiswa sendiri, bagi para komunitasnya, orang tuanya, keluarganya, atau ya responsibility kepada diri kita sendiri. Jadi itu. Jadi sedih juga ini Bu Zaira. Aduh kok tahun ini makanya tadi saya bilang sama Dios, ya ampun kok jauh banget gitu loh. Maksud saya not even 30%, 20% dari yang lalu. Nah, sayangkan kalau misalnya kita menganggapnya dari mahasiswa UII tidak memerlukan bantuan gitu loh. Nah, mudah-mudahan apakah itu betul atau bagaimana gitu loh, Bu? Kalau tidak membutuhkan itu enggak banget Bu, sebenarnya kami aja di kemahasiswaan kan sering ya Bu didatangin mahasiswa yang sebenarnya nanya ada beasiswa apa enggak. Jadi ya itu Bu, kami udah upayakan kanal-kanal informasi untuk seleksi beasiswa PDMI ini gitu ya, melalui website, kemudian melalui Instagram, apalagi di Instagram kami beberapa kali update informasi, termasuk update yang kemarin terbaru gitu ya Bu, yang bahwa nggak perlu upload dulu, yang penting daftar dulu, isi informasi dulu, itu kita update juga itu Bu. Jadi makanya sampai kita tuh kalau tahun lalu aja Bu, sebenarnya tahun lalu tuh sebenarnya kita juga sampai blasting email ke semua students loh Bu. Jadi kadang-kala tuh sampai saya bingung ya, ini tuh katanya mahasiswa UI itu butuh beasiswa, tapi ketika ada tawaran beasiswa kok ya angot-angotan. Nah itu akhirnya kan kayaknya ini bagian dari apakah mereka tuh mereka disuruh usaha gitu ya. Artinya kan sebenarnya saya udah bilang ini tuh bahkan untuk requirement yang dari PDM ini udah kalah lah, maksudnya udah nggak seberat beasiswa yang lain kalau saya boleh bilang loh Bu, karena kan yang bahkan jauh lebih berat. Makanya itu jadi ya artinya kami dari pihak pengelola juga sudah mengupayakan ini Bu, termasuk komunikasi dengan para pimpinan setiap fakultas, setiap prodi juga ngasih surat masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan aja juga bisa ditindaklanjuti juga dari pihak prodi masing-masing, karena kalau kami di universitas hanya fokusnya di kami kan juga takutnya jangkauannya kurang juga kan ya Bu ya. Jadi makanya ini termasuk di prodi-prodi juga udah kami infokan gitu. Tapi Mudah-mudahan terlepas bisa sebetulnya kalau sebagai young people ya, generasi muda gitu yang penuh dengan energi gitu ya. Ya kenapa harus dikejar-kejar ya sebetulnya. ya makanya itu. Nah itu maksud saya jadi gini. Jadi I'm sorry to say saya bilang misalnya, why should we begging gitu, memohon gitu loh, memohon untuk ayo dong masuk beasiswa, kita enggak juga, karena kan kita juga enggak jualan, kita juga enggak minta donasi kemana-mana, jadi kita sebetulnya nggak perlu promosi sebetulnya gitu loh. Cuma yang ada di concern saya, apakah betul mereka nggak memerlukan gitu loh, jangan nanti kita jadi salah sasaran gitu loh. Misalnya kalau memang tidak memerlukan, kan misalnya menurun ya, gradually menurun. Tahun ini misalnya contoh 20 kuota, lalu kemudiannya karena sedikit itu menjadi 10 kuota, kemudiannya karena lebih sedikit lagi jadi 5 kuota, akhirnya UII mungkin tidak memerlukan. So we give to another university gitu loh. Jadi kita kasihkan kepada universitas lain. Lah, apakah itu betul atau tidak gitu kan. Jadi supaya kita juga nggak salah melangkah gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau saya boleh kasih tahu, kalau para grantis yang hadir di sini, kalian sebagai anak muda,
istilahnya generasi yang masih full energi gitu ya. Ya kalau memang ada momen, opportunity, so why don't you grab gitu loh. Nah, dari sekarang udah grab di opportunity, saya dapat beasiswa. Don't think 750.000 per bulan is nothing. Betul, kita memang membayarnya per bulan 750.000 karena kita juga mengeducate ya. Kalau kita membayarnya per satu semester, misalnya lebih dari 4 juta something, itu is worth it. Jadi mungkin bukan untuk keperluan sekolah, malah nanti untuk hal-hal yang hal-hal lain yang agak konsumtif gitu loh. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin bisa juga supaya lebih terasa lagi, kita kasihnya 1 tahun sekali gitu loh. 1 tahun sekali, 12 kali 750 is quite lumayan ya. Seperti itu. Tetapi kan kita tidak mengedukate diri sendiri. Bahwa dengan yang sekian kita bisa buat apa, karena itu berawal dari hal-hal kecil yang kemudian kita bisa memanage diri sendiri. Sebelum kita bisa memanage orang, kita memanage diri sendiri. Nah, setelah kita berhasil memanage diri sendiri, ya kita kemudian bisa berinteraksi. Nah, itu juga selain itu juga ada capacity building yang tadi dia sudah ceritakan. Dan untuk capacity building itu mungkin kalau ada yang pernah ikut atau bagaimana bisa sharing bahwa kita berusaha sedemikian rupa untuk berbeda gitu loh. Apa yang kalian udah dapat di kampus ya kita tentunya tidak mengulang lagi. Tentunya kita lebih kepada hal-hal yang practical, yang applicable gitu kan. Setelah lulus misalnya sometimes kita nggak tahu mau ngapain. Kita nggak tahu mau kemana. Lalu kita punya ilmu, oke, kita lulus dengan nilai misal cum laude, summa cum laude. Itu udah saya alami. Ada seseorang yang lulus dengan summa cum laude, tapi dia nggak bisa berinteraksi dengan orang, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Why? Karena dia merasa gue summa cum laude, saya lebih pandai dari kalian. Jadi dia nggak pernah mau dengar. Akibatnya kan ilmunya dia juga nggak bisa dipakai karena orang juga tidak bisa cope in atau nggak bisa, atau human chemistry-nya jadi nggak jalan. Nah, kita memberikan hal-hal yang memang diperlukan apabila kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan deal with people. Deal with people itu adalah sesuatu hal yang boleh kalian tahu ya, walaupun para grantis ini sekarang boleh dibilang generasi milenial, generasi wah oke gitu ya. Tetapi jangan lupa people itu adalah paling penting. Kalau kita tidak bisa deal with people, sulit kalau untuk seberapa bagusnya ilmu kita gitu loh, untuk bisa diterima sama mereka. Nah itu yang maksud saya, ya cobalah kalau memang berminat, please. Silahkan, karena ini udah waktunya tinggal seminggu. Karena kalau nanti sistem kita sudah tutup, udah is too late gitu loh, sayang ya kan. Apalagi kalau kita misalnya berada atau ini kondisi keluarga yang pas-pasan gitu. At least kan kita bisa membantu orang tua kita, mengurangi beban, mengurangi biaya seperti itu. Itu aja gitu loh. Itu aja Bu Zahira, pesan-pesan saya juga terhadap grantis. Saya nggak tahu berapa orang yang hadir ya saat ini ya, Dios. Ada 86, Bu. Berapa? 86. 86, insya Allah kalau memang berminat, langsung aja open the web, ORS, IRS, open, daftar aja dulu. Karena kita udah memberikan kemudahan, ya udah uploadnya nanti aja belakangan kalau memang terpilih gitu loh. Iya nggak? Setuju nggak? Iya. Betul banget, Bu. Ini ada Nurjana, siap Bu? Ya siap. Setelah ini kita open, buka bareng-bareng. Jadi enak, UII terlihat, wow UII oke nih. Tapi kalau from year to year nanti UI menurun, waduh, saya presentnya juga nggak enak gitu loh. Iya Bu. Dan saya juga nggak enak sama Pak Il ya juga Bu. Selaku pembina. Kadang saya
Japri dulu Bu Azira, ini gimana untuk pendaftar UI? Oh iya Pak, gitu. Kalau saya bilang, lah piye ini Pak Ilya, piye nih pripun niki Pak Ilya. UI ini saya sudah berusaha, Iya, terus habis itu tapi langsung colek saya itu Bu Pace. Biasanya gitu kalau udah dicolek Pak Ilya. saling Ya, mencolek. semoga yang Nah, itu. tahun ini langsung melonjak ya Bu. Kita berharap sih gitu sih. Karena saya yakin betul apalagi di situasi pandemi kayak gini Bu Pace gitu ya. Banyak Bu yang membutuhkan karena memang kami juga di kemahasiswaan kan sebagai pengelola beasiswa juga itu ya udah sering lah ditanyain boleh nggak misalnya pembayarannya ditunda dan sebagainya, ada beasiswa apa enggak. Jadi sebenarnya saya yakin sebenarnya yang butuh banyak, cuman ya nggak tahu ya Bu e-boardnya atau apa ya saya nggak ngerti lah gitu. Mudah-mudahan kita berharap bisa langsung banyak Iya. lagi. Saya sih jujur aja, saya hanya mau mengencourage Ya. you all as a young people, please encourage yourself. Jadilah semangat, satu, dua jangan mengasihani diri sendiri, even though kita kesulitan, kita kesusahan, atau ada pandemi, aduh pandemi begini, udah percuma, udah liwat, udah 2020, udah di 2021, now 2022, udah waktunya bangun sikap dalam arti gini, harus seiring dan sejalan. Apapun halangannya. Sayang, kita membuang waktu masa muda kita kalau dengan mengeluh, dengan baru mau jalan begini, tuh kan susah. Baru mau ke SKTM, tuh kan susah, Pak RT-nya nggak ada, atau apa gitu. Nggak apa-apa, fight. Karena kita semua juga menuju apapun ya memang harus berjuang gitu loh, maksud saya. Nah itu nggak apa-apa, nanti kalau udah terbiasa mengatasi kesulitan, terbiasa berjuang atau terbiasa misalnya melawan ketidaknyamanan, percaya deh sama saya, umur 30, 35, kalau kita nggak ada tantangan rasanya nggak enak banget. Trust me, nggak enak banget kalau nggak ada tantangan. Gitu. Jadi biasakan untuk mencari tantangan sesulit apapun hadapin. Memang kadang-kadang susah, nyakitin, kayaknya dihina gitu, nggak apa-apa, hadapin aja gitu loh. Nah, Nabi Muhammad juga dihina-hina, ya udah jalan aja seperti itu gitu loh. Nggak apa-apa, nanti setelah itu ada nikmatnya, ada buahnya, itu udah pasti. Karena saya mengalami, jadi saya bisa ngomong karena saya mengalami gitu loh. Jadi ada Tuhan pasti dikasih hal yang gak enak, tapi dikasih juga hal yang enak, yang nikmat. Itu pasti. Itu. Thank you banget loh encouragement-nya Bu Pace. Encourage-nya. Semoga ini jadi pemantik ya buat kawan-kawan mahasiswa UI terutama harusnya Bu ya untuk apa ya kalau saya boleh bilang nggak boleh nyerah ya karena kan sebenarnya kan ya itu tadi termasuk jangan berada di zona nyaman terus namanya aja. Jangan. Nanti nggak asik gitu. Baru umur 25 30 kalau duduknya udah keenakan, kita mau berdiri malah susah. Ya, betul banget Bu Pace. Jadi yang disalahkan nanti yang disalahkan keadaan. Saya udah coba. Nah, satu lagi yang sering disalahkan adalah ya memang takdirnya udah begini. Nah, itu betul. That's not a takdir. Betul Bu, betul sekali. Bukan takdir rezeki atau apa Tuhan memang sudah sediakan. Nggak ada yang miskin, tapi yang ada adalah kita menjemput apa enggak gitu loh. Betul. Itu aja. Kalau yang miskin nggak ada. Cuma masalahnya kita menjemput atau enggak. Betul. Nah, menjemput juga nggak mudah. Nah, seberapa kuat nih kita terus lagi jemput lagi. Pasti gitu loh. Ya, Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mantap ini. Thank you Bu. Terima kasih Bu, luar biasa sekali ya, sangat memacu semangat saya pribadi juga nih Mas Dios. Iya betul banget. Betul sekali. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Mungkin bisa dilanjut ke sesi pertanyaan ya, Mas Dios? Boleh, Afifah, silakan. Oke, di sini ada satu pertanyaan, sebenarnya banyak sekali ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi saya menyebutkan pertanyaan yang mirip-mirip, Ya, betul. Yang mungkin umum ya, insya Mbak. Allah bisa terjawab ya. Betul. Ada satu pertanyaan dari mahasiswa psikologi di sini, izin bertanya, Mas. Jadi ayah saya adalah seorang PNS, tetapi karena satu dan lain hal sehingga terlilit hutang ke bank katanya gitu. Kemudian sekarang hidup dari tukin atau TPP di luar gaji pokok ayah. Sedangkan ibu bekerja sebagai guru yayasan. Saya kurang yakin akan mendapatkan surat keterangan kurang mampu dari desa atau kelurahan. Apakah masih memungkinkan untuk mengganti atau menggunakan surat pengantar lain untuk menggantikan surat keterangan tidak mampu? Itu pertanyaan pertama. Silakan, Mas. Oke, Afifa. Jadi teman-teman semua nih kebiasaan juga bagi setiap mahasiswa adalah tidak membaca dengan teliti dan benar. Maunya instan aja, maunya ditanya dijawab. Tanya jawab. Padahal PDMI itu sudah memberikan informasi jor-joran, lengkap, sangat Betul. luar biasa ya Bu Hazira ya. Iya, betul. Sampai gemes Jadi pokoknya. betul, kita sudah memberikan manual book teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman membuka syarat dan ketentuan, di situ VDMI sudah membuat manual book. Manual book itu memberikan data-data sedetail mungkin tentang berkas apa saja dan kalau memang tidak ada, penggantinya apa. Nah, di sini untuk kalian yang merasa bahwa SKTM-nya mungkin tidak bisa, maka di situ ada ditulis surat rekomendasi dari universitas. Jadi di situ ada surat rekomendasi yang menyatakan bahwa memang kalian adalah mahasiswa yang membutuhkan bantuan dana dan sekarang sedang mengalami finansial kesulitan begitu. Jadi teman-teman semua di situ dibaca di manual book-nya ya. Jadi di situ sudah kita jelaskan secara rinci dan detail. Begitu Afifah. Mungkin Baik, terima menambahkan kasih. ya Mas Dios sedikit Ya, Pak, kaitannya dengan tadi pengganti SKTM gitu kan. betul. Nanti kan dapat dari universitas ya Mas Dios ya. Nah, itu teman-teman bisa ajukan melalui Direktorat Kemahasiswaan ya. Jadi melalui kalau misalnya mau cepat lewat WA-DPK ya. WA-DPK dapatnya dari mana? Bisa dilihat di website kemahasiswaan. Nah, udah itu kan WA-DPK udah ada ya. Nah, jadi silahkan. Wah, berarti sudah dipermudah sebenarnya di UI ini, sistemnya udah dipermudah sekali. Tapi memang kata Bu Parce, effortnya anak-anak muda sekarang nih yang perlu dipertanyakan. Betul sekali, Mas. Bu Hazira sudah sangat luar biasa sekali mengumumkan Betul, tentang beasiswa mempermudah ini. semuanya nih Bu Hazira sebenarnya Betul. nih. Luar biasa sekali. Semoga jawaban tadi bisa terjawab ya kepada penanya. Kemudian ini juga ada yang membuat saya sedikit gemes gitu ya, Mas, karena Yang mana? sudah tertera dengan jelas. Nah, pertanyaannya, tapi mungkin bisa dijawab kembali untuk lebih menekankan. Baik. Apakah jika kita sudah masuk melalui jalur beasiswa yang lain, apakah masih bisa mendapatkan beasiswa PDMI seperti itu? Gemes juga ya, Apipa aja gemes nih, apalagi aku nih. Jadi teman-teman, kayaknya nih Indonesia butuh budaya membaca kayaknya gitu. Budaya membaca ini perlu dilestarikan teman-teman. Untuk penerima beasiswa atau syarat dan ketentuan yang paling atas banget. Ini aku masih ingat nih, yang paling atas banget nomor 1, tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi calon pendaftar tidak sedang menerima beasiswa lain. Nah, silakan teman-teman mengartikan kalau kata-kata itu muncul di dalam suatu syarat dan ketentuan, kira-kira apa nih makna dan artinya? Gitu mungkin Apipa ya. Iya, Mas Dias. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Mas. Lumayan menarik ini. Izin bertanya, apakah ada sanksi dari beasiswa PDMI jika kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan? Katanya. Oke, jadi itu nanti ketika misalnya teman-teman sudah dinyatakan atau lolos step 3, maka teman-teman selected. Nanti akan kita berikan agreement dan bertemu dengan Bu Hazira nanti tuh untuk tanda tangan di atas materai. Nah, di situ ada poinnya teman-teman, bahwa ketika teman-teman sudah menjadi penerima beasiswa PDNI, maka teman-teman harus aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh VDMI. Jadi teman-teman sebenarnya kita tidak yang memaksa teman-teman untuk ikut, tidak, tetapi ini memang teman-teman butuhkan dan ini sangat bermanfaat. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada yang menuntut seseorang harus ikut atau tidak, tapi disayangkan sekali kalau misalnya
Granty tidak seperti Bu Parce bilang tadi, banyak peluang, banyak kesempatan mendapatkan ilmu, capacity building, tapi tidak digunakan secara maksimal. Nah, itu tuh buat teman-teman semua menjadi perhatian tersendiri ketika nanti menandatangani agreement yang nanti akan disaksikan sendiri oleh Bu Hazira sebagai PIC dari UII. Begitu, Afifah. Oke, baik. Saya boleh nambahkan sedikit Boleh, ya. Bu. Iya, Bu, silakan, Bu. Karena gini, memang kalau mengikuti kegiatan itu bukan berarti paksaan atau bukan berarti seperti gini. Kita memberi, tetapi kamu harus begini-begini. No, kita tidak punya aturan seperti itu. It's totally purely untuk kalian punya wawasan dan bekal gitu loh ya. Misalnya kalian ikut leadership conference ya suatu saat. Ini yang saya udah alami ya dengan beberapa grantis kita, entah itu dari UGM, lalu yang mau kerja di British Council, yang mau kerja di UNDP, yang mau kerja di UNICEF, dan itu ternyata ada hal-hal yang mereka perlukan untuk sebagai referensi. Nah, mereka menunjuk saya untuk memberikan referensi itu gitu loh. Nah, the referensinya itu confidential. Jadi dari British Council itu directly mengirim kepada saya mengenai misalnya Dios perlu untuk Bu, saya mau kerja di British Council. Nah, dia minta referensi, saya tulis referensi Bu. Nah, nanti dari British Council itu mengirim kepada saya, tapi confidential karena Dios nggak tahu gitu loh mengenai siapa Dios dan keterlibatannya Dios dengan Van Deventer-Mas itu apa, lalu kegiatannya, aktivitasnya itu apa, seperti itu. Nah, dan itu di refer dengan job description yang akan nanti diberikan kepada si pelamar yang bersangkutan. Dan itu saya sudah melakukan ke beberapa mahasiswa. Ada juga kalau mau melanjutkan beasiswa ke luar negeri, itu juga akan sometimes diminta referensi gitu loh. Jadi kalau kalian ikut di dalam aktivitas kita, saya juga memberikan referensinya enak gitu loh, dalam arti bukan bohong dan bukan mengarang. Karena itu is not typical saya untuk bilang, oh iya anak ini bagus, perlu di ini enggak. Saya harus tahu bahwa yang bersangkutan, oh ya pernah ikut, pernah ini, dan di dalam waktu leadership itu dia berperan sebagai apa, lalu yang the English, bagaimana dia proven dari English. Nah, kalau dia menjadi sebagai seorang supervisor, saya bilang, dia bukan tidak bisa untuk menjadi supervisor, but she or he still need improvement just a little bit gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita saling mengenal gitu, itu menurut saya akan ada banyak kegunaannya gitu loh. Maksud saya kalau mau melangkah ke yang lebih jauh gitu loh. Seperti itu. Dan alhamdulillah yang saya kasih referensi itu ya kebetulan diterima gitu loh. Bukan berarti sayanya bagus, enggak, tapi aura di dalam kejujuran berbicara atau jadi gini, enggak harus pandai dan smart, enggak juga. Tapi yang diperlukan sama mereka adalah interaksi between one people to another people gitu loh. Itu yang mereka perlukan sebetulnya di situ. Itu jadi sharing saya itu adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian, oh saya nggak bisa ikut, nah nggak apa-apa juga. Ada alasan tertentu, misalnya lagi KKN gitu loh. Nah ada beberapa yang kita alami ya, mungkin yang di Jatinangor. Aduh, kayaknya sih nggak punya waktu deh kalau sampai 3 hari. Ternyata dia ikut. Nah setelah ikut, aduh sepertinya 3 hari kurang ya gitu. Nah seperti itu. Jadi coba dulu sebelum berkomentar. Orang anak milenial senangnya komentar dulu, baru Bener, Bu. generasi Bener, Bu. Z generation. Jadi itu aja sebetulnya. Jadi jangan segala sesuatu dijadikan beban, but enjoy it, dinikmati. Benar banget kata Ibu Parce tuh.
Kalau di sini ada nih Bu, alumni ikut citizenship workshop nih di Jatinangor terakhir nih, ada Lilis Bu. Oh ya. Mungkin bisa Siapa? Lilis open mic mungkin Ah. nih saksi hidup nih. Nah, Gimana coba deh Lilis cerita. keseruan Apa sih yang dari diperoleh kegiatan di capacity Jatinangor? building-nya kita nih. Itu di Jatinangor ya? Iya Bu, Jatinangor terakhir nih, citizenship workshop sebelum pandemi melanda nih. Halo Lilis, Halo. apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Boleh cerita, Lilis Berarti waktu Lilis sekarang udah alumni ya? udah alumni Bu. Alumni, Bu. Oh, sekarang jadi apa? Kegiatannya apa, Lilis? Guru kimia. Oh, guru. Oh, oke. Kamu di education ya? Yap. Ya, oke. Lilis bisa cerita, Lis, gimana kegiatan di citizenship workshop nih? Lilis boleh cerita. Karena tadi kan aku cuma kasih gambar-gambar doang. Takutnya calon-calon mahasiswa bilang, oh itu cuma gambar doang, kagak ada yang asli mungkin. Atau nggak ada saksi yang memang benar-benar udah menjalani. Nah, ini kita bawa langsung Lilis nih. Silakan, Lis. Sebenarnya bingung ya mau cerita dari mana karena memang seru banget itu terjadi tahun berapa ya Bang, lupa aku. 2019. 2019 Desember itu 3 hari di Jatinangor. Jadi kita itu tadinya hampir ada 20 orang, tapi yang berangkat 18 orang dan kita itu dari beda-beda daerah. Ada dari Jogja, ada NTT, ada Semarang, pokoknya banyak banget. Dan di sana tuh banyak banget kegiatan mulai dari kayak pengembangan diri, terus kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, kita juga terjun langsung, terus kebersamaannya juga luar biasa, banyak game, terus banyak workshop-workshop yang bisa mengembangkan diri kita. Jadi memang banyak banget yang kegiatan yang dan itu termasuk kegiatan terakhir. Ya nggak, Bang? Benar, karena siap itu pandemi ya. Iya, setelah itu pandemi dan ya banyak pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan itu. Dan nambah banyak teman. Yes, itu yang paling penting. Jadi selain mendapatkan pengalaman berupa knowledge, teman-teman akan dibekali oleh beberapa expertise di bidangnya. Kemudian teman-teman akan bergabung nih dengan dari universitas lain. Jadi kalian akan berpacu bersama teman-teman ITB, IPB, UGM. Wah, itu mulai tuh terasa bahwa ternyata aku juga tidak kalah nih dengan teman-teman IPB, ITB gitu. Dan teman-teman punya semangat juang untuk bagaimana cara mereka bermanage dengan pendidikannya, teman-teman juga bisa menerapkan sendiri dalam kehidupan. Dan tentunya semuanya gratis. Jadi teman-teman semua tidak akan mengeluarkan apa-apa. Nanti kalau misalnya mau acaranya di luar kota, tiket pesawat, tiket kereta semua free ya Bu Parce ya? Free. Dapat uang Bukan saku juga free, loh. ditanggung oleh Van Deventer-Mas Indonesia. Nah, itu dia. Jadi semuanya fully funded, teman-teman. Jadi sudah mendapatkan materi gratis, apalagi coba kurangnya. Dapat uang saku, jangan lupa, Bang. Apa? Dapat uang saku. Ada uang saku lagi. Tapi yang paling penting adalah banyak sekali hal yang tidak kalian dapatkan di dunia perkuliahan. Nah, di situ kalian akan dibekali, teman-teman. Karena setelah kalian nanti selesai kuliah, kalian akan terjun langsung ke masyarakat dan melihat fenomena itu sendiri seperti apa. Namun ketika sudah mengikuti ini, tahu problem solving-nya di mana. Nah, itu ya. Thank you, Lilis, sudah bergabung di Zoom kali ini dan sudah berbagi cerita bersama kita. Apipa, ada lagi pertanyaan kira-kira? Masih ada, Mas. Terima Boleh, kasih juga monggo. kepada Mbak Lilis ya. Sebelumnya saya dulu sebelum mendaftar beasiswa PDMI sempat bertanya-tanya kepada Mbak Lilis. Kebetulan kami satu prodi. Wah, Mbak Lilis. konsultasi ya. Iya, konsultasi terlebih dahulu. Di sini ada masih pertanyaan yang menarik juga nih, Mas. Izin bertanya, Bapak dan Ibu, hal apa yang akan menjadi peluang diterima beasiswa ini lebih besar dan hal yang paling menjadi perhatian dalam penilaian dan seleksi? Terima kasih. Jadi seperti Bu Hazirah bilang, semakin banyak yang daftar, maka semakin besar kuotanya. Kalau misalnya teman-teman sampai sekarang banyak kali yang bertanya, berapa sih kuotanya VDMI? Wah, kita nggak bisa menentukan apa-apa nih.
karena kita prosesnya masih berjalan sampai dengan tanggal 10 Maret. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu apa sih yang menjadi indikatornya, kembali lagi saya sampaikan, sudah dijelaskan di manual book, maka lengkapilah segala sesuatu persyaratannya tersebut. Dan yang paling penting, ketika di esai, berkata jujurlah dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Karena seperti Bu Parce bilang, aura kejujuran itu sendiri akan muncul kalau memang teman-teman itu membutuhkan. Begitu, Afifah. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya kepada penanya. Dan ini ada pertanyaan terakhir karena jika dilihat-lihat ya, Mas, pertanyaan itu hampir mirip dan mungkin bisa dibaca kembali betul kata Mas Dios, bisa dilihat di manual booknya. Mungkin teman-teman bisa membaca lebih teliti lagi dari pertanyaan yang disampaikan. Dari pertanyaan terakhir ini, apakah ada bentuk pengabdian yang disediakan secara langsung oleh PDMI seperti pengajaran di suatu tempat pada periode tertentu? Kalau untuk itu kegiatan kita sampai saat ini yang paling lama itu yang dan terjun ke masyarakat berupa pengabdian itu citizenship workshop itu selama 1 minggu full teman-teman dan langsung akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Contohnya misalnya di Jatinangor, di Trawas, di Bandungan. Nah teman-teman sendiri akan melihat bagaimana kegiatan dari masyarakat di sana, terus apa lokal wisdom yang bisa dikelola, kemudian bisa diterapkan dan menjadi potensi serta nilai jual dari daerah tersebut, sehingga perekonomian dan kesejahteraan di daerah bisa meningkat. Nah ini akan sangat relate dengan background studi kalian masing-masing. Nanti kita akan misalnya kayak Lilis itu kan bidang kimia. Jadi ketika bertemu dengan masyarakat yang contohnya petani produsen pupuk, maka akan lebih tahu potensi pupuknya seperti apa, kemudian pupuknya supaya lebih berkualitas ditambah apa, dan sebagainya. Demikian dengan jurusan-jurusan lain yang nanti akan bergabung dalam sebuah grup dan akan membantu untuk potensi yang ada atau local wisdom yang ada. Begitu, Afifah. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Tapi Mas, di sini ada satu orang yang raise hand dari Prima Diani. Yes. Tidak, mungkin dari yang raise hand ini akan ada pertanyaan yang disampaikan secara langsung. Silakan di on mic. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya bertanya di akhir karena saya takut pertanyaan saya diulang lagi gitu tadinya. Nah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu, email pendaftarannya itu akan pakai email pribadi atau email kampus? Karena kalau misalnya pakai email kampus kan pasti akan lebih prioritas gitu kan ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 2, kalau saya nggak salah baca, proses penyerahan dokumen ke PIC itu secara offline. Kalau saya tidak salah baca di manual book. Nah, kemudian saya ini mengambil semester 4 nanti itu secara daring, Bapak Ibu. Jadi, prodi saya itu menyediakan 2 kelas, daring dan luring. Nah, saya mikir kalau misalnya nanti saya ngambil daring, penyerahan dokumennya akan seperti apa? Apakah akan ada cara online dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kan di bulan Maret itu akan ada pendaftaran IISMA ya Bapak Ibu dari Kemendikbud. Nah, itu tuh ada rekomendasi dari universitas gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya saya daftar VDMI, terus saya daftar IISMA juga, kemudian keterima, dan itu prosesnya akan seperti apa ya Bapak Ibu? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prima Diani. Aku panggilnya apa nih? Prima ya? Prima aja, iya Prima. Oke, siap Prima. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah email pendaftaran. Nah, di sini baik email itu yang penting adalah email yang valid, alias emailnya kalian buka dan kalian gunakan. Karena semua informasi nanti akan kita sampaikan melalui email tersebut. Banyak sekali calon-calon grantee tidak lanjut ke tahap selanjutnya karena mereka tidak membuka email yang didaftarkan. Jadi banyak sekali seperti itu. Pastikan email yang kalian daftarkan adalah email yang valid dan bisa dibuka serta aktif digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya kamu daring nih, sedangkan proses dokumen dilakukan atau penyerahannya kepada PIC. Nah, di sini ada beberapa, mungkin Bu Hazira juga punya cara tersendiri, jadi mungkin bisa mengirimkan langsung ke Departemen Kemahasiswaannya, dan mungkin selama dari tahun 2020 mungkin seperti itu ya Bu Hazira, atau yang lain mungkin ya, Bu Hazira bisa nambahin nih. Selama pandemi memang seperti itu Mas Dios, jadi calon pendaftar yang sudah dapat invite untuk kirim berkas, itu kami minta, kan biasanya akan kami infokan atau
yang bersangkutan chat ke saya dan kami infokan untuk kemudian kirim berkas secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian dikirimkan lewat paket ya, lewat paket ke kantor kemahasiswaan itu. Yes, benar kan? Berarti dari Departemen Kemahasiswaan sendiri sudah memberikan kemudahan buat teman-teman dalam mengirimkan berkasnya dan ditujukan kepada departemen terkait. Dan yang terakhir mengenai kalau misalnya lolos di tempat lain seperti apa, ya tidak masalah. Tapi seperti yang disampaikan di awal, persyaratan pertama adalah tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi silakan teman-teman untuk memilih, karena kita merasa bahwa banyak sekali nih orang-orang yang membutuhkan dalam melanjutkan pendidikannya. Maka tidak masalah untuk kalian memilih mau VDMI atau yang lainnya. Tapi yang intinya adalah berbagi. Jangan sampai teman-teman yang lain juga tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikannya. Mungkin Bu Parca ada ditambahin, Bu? Oh ya, kalau misalnya tadi Prima misalnya sudah mendaftar VDMI, lalu keterima di PDMI, tetapi juga keterima di tempat lain. Nah, terserah pilih aja yang mau yang mana. Mundur juga nggak masalah gitu loh. Jadi kalau mundur, nanti saya minta sama Bu Zahira siapa nih yang akan jadi cadangan. Jadi kita menggantikannya dengan yang lain, itu aja. Tapi kalau untuk sekaligus dua ya memang kita tidak memperkenankan hal tersebut karena kita memberi kesempatan yang sama kepada yang lain yang membutuhkan. Itu tambahan dari saya. Iya. Kalau misalnya ya itu kalau dokumen itu kan istilahnya hard dokumen yang asli itu memang kita perlukan untuk mereka yang terseleksi, yang terpilih itu loh. Jadi kalau sekarang kita udah memberikan kemudahan ya you just register, daftar, nanti kalau udah lewat seleksi seperti yang lalu kan juga nanti kita minta Bu Zaira ini low listnya mereka yang keterima yang kita memerlukan hard copy. Ya kalau kebetulan di Jogja masih lumayan ya, bisa lebih waktunya lebih singkat untuk pengiriman gitu loh. Ya, termasuk ketika nanti kan kalau sudah terpilih kan akan kita assign untuk apa MOU-nya ya, tanda tangan kontraknya kan itu betul ya. Kan harus langsung. Itu kan maksudnya harus tanda tangan basah bukan scan karena harus ada di atas materai. Nah, itu pengalaman yang kemarin selama pandemi nggak ada problem karena apa? Karena grantis ya sudah kami minta untuk ya udah kirimkan dokumen asli gitu kan dari file yang sudah soft file yang udah dikirimkan dari PDMI untuk di print tanda tangan basah di atas stempel kemudian send dokumen aslinya ke kemahasiswaan. That's it gitu aja, gampang banget sekarang, zaman sekarang udah banyak banget kan ya gitu ekspedisi gitu mau 1 hari mau bisa. Banding waktu zaman saya kan jadul-jadul. Iya betul Bu Pace. Jadi gitu. Jadi mungkin Mbak Apipa sebelum ini karena kan memang sebenarnya banyak yang nanya banyak banget. Ini cuman ada yang sangat teknis sekali mungkin Mas Dios ya karena takutnya saya enggak salah jawab gitu ya. Ini kan ada beberapa yang bertanya karena sekarang kan udah dipermudah dengan kita hanya register aja tanpa harus upload dokumen. Nah, kemudian ada yang bertanya nih Mas Dios, kalau misalnya kita udah fill formnya gitu ya, apakah kemudian tapi kita belum langsung upload berkasnya, itu apakah kemudian ngaruh untuk pemilihan di tahap berikutnya, termasuk misalnya ini teknis banget juga ketika misalnya tadi awalnya kita belum ngisi terus kemudian maksudnya belum ngelengkapin, belum upload dokumennya, terus nanti cara upload dokumennya itu apakah seperti apa gitu kan. Termasuk juga kaitannya upload dokumen ini. Kalau misalnya kita di step 1 udah upload dokumen, apakah itu juga boleh? Nah, itu yang sangat teknis seperti ini mungkin boleh dibantu deh Mas Dios. Iya Bu, berarti di sini kembali kami ingatkan, sebenarnya ini sama seperti yang kami lakukan kembali ke tahun yang lalu prosesnya Bu. Jadi tahun ini kita mencoba untuk mengupload berkas itu supaya lebih mempercepat proses sebenarnya. Namun ternyata terkendala sehingga kita kembali lagi ke proses sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang memikirkan bahwa apakah ini berpengaruh atau tidak, ya tidak. Karena tahun lalu juga seperti itu, kita tidak sama sekali tidak ada berkas di tahun lalu teman-teman. Jadi memang pure berdasarkan sistem dan sistem yang melacak sendiri. Jadi makanya kami informasikan dari awal untuk teliti ketika mendaftar online. Jangan sampai terdetek bahwa ada terjadi kesalahan-kesalahan yang dianggap itu adalah reject dari sistem. Itu yang pertama untuk teman-teman. Yang kedua,
kalau misalnya kapan nih pengumpulan berkasnya, berarti pengumpulan berkasnya akan dilaksanakan pada saat kalian nanti akan diundang, invited tadi. Seperti yang disampaikan Bu Hazira, nanti akan di-invite dan nanti akan dikirimkan ke PIC. Jadi email itu teman-teman akan ada instruksinya. Silakan diikuti instruksinya sesuai dengan email yang dikirimkan oleh VDMI. Makanya dari awal kita informasikan gunakan email yang aktif dan bisa kalian akses. Jangan sampai ketika mendaftar menggunakan email A, ternyata nggak dibuka-buka, informasinya datang, kalian tidak dapat kesempatan, ya udah hangus berarti. Karena tadi saya sampaikan ada deadline-deadline sehingga tidak ada yang namanya kemunduran waktu, teman-teman. Begitu Bu Hazirah mungkin. Makasih Mas Dios. Terima kasih ya Mas Dios. Sayang sekali ya teman-teman, pertanyaannya banyak sekali, tapi karena waktu kita yang terbatas, juga pertanyaannya hampir mirip-mirip, seperti sebaiknya esai itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kan itu bisa dibaca lagi ya di manual booknya, teman-teman bisa lebih Campur memahami aja, lagi. Bu. Kalau Bisa kita lebih boleh jawab campur aja, nggak masalah. Kita nggak perlu perfeksionis, nggak juga. Yang Betul. penting apa adanya bicara. Kalau misalnya, jadi bahasa Inggris itu adalah untuk mengeducate juga. Kalian berani aja berbahasa Inggris, nggak usah terlalu perfect. Tapi kalau ternyata misalnya dalam menulis, pada saat menulis bahasa Inggris tapi ada hal penting yang harus diajukan, nggak apa-apa, use bahasa Indonesia, campur-campur juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih tambahannya kepada Ibu Variasi. Mungkin pesan dari saya untuk teman-teman bisa lebih dipahami kembali melalui link yang sudah dikirim oleh Ibu Dewi tadi. Kemudian teman-teman bisa download kembali manual booknya dan pahami apa aja persyaratan, berkas-berkas yang harus teman-teman lengkapi untuk mendaftar di beasiswa PDMI. Mungkin dari Mas Dios ada closing statement untuk pertemuan kita sore hari ini? Yang pertama yang menjadi closing statement adalah supaya sosialisasi ini tidak seperti angin lalu. Jadi teman-teman yang sudah menginvestasikan waktu, menginvestasikan tenaga, kuota, jadi manfaatkan, langsung daftar aja. Kita sudah memberikan banyak informasi, jadi teman-teman langsung daftar dan kita langsung lihat nih Bu Hazirah, setelah ini kita akan lihat sistem nih Bu. Teman-teman yang akan mendaftar dari UII apakah ada peningkatan atau tidak nih. Dan kita berharap teman-teman dari UII memanfaatkan kesempatan seperti yang Ibu Parce bilang, grab the opportunity. Jadi silakan ambil langsung kesempatannya, jangan seperti mahasiswa biasa-biasa. Kalau biasa pasti nunggu waktunya tanggal 10, tanggal 9, tanggal 10 baru mendaftar. Jadilah mahasiswa yang luar biasa pemikirannya, berbeda dengan teman-teman yang biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Dios, luar biasa sekali ya pemaparan dari Mas Dios. Kemudian mungkin ada closing statement juga dari Ibu Variasi untuk kami semua pada sore hari ini, Bu. Kepada Ibu Variasi kami persilakan. Closing saya adalah gini, kalau ada opportunity, jangan pikir saya bisa atau nggak bisa, grab dulu aja, langsung ambil. Maksud saya gini, balik dari sini sudah jelas atau apa, buka lagi ERS, langsung daftar aja, itu aja. Dah. Kan who knows, siapa tahu kepilih. Langsung daftar aja setelah dari sini. Jadi always grab the opportunity. Opportunity apapun, sekecil apapun, jangan pernah berpikir kecil atau apa, nggak apa-apa, kecil bisa jadi besar. Betul, jadi sekarang udah langsung daftar pulang 80 orang, oke. Yes, benar banget. IRS. Nah, kalau nggak ada WiFi kan di kampus sudah pasti ada ya, good kampus. Jadi banyak cara. Oke, itu aja Bu Fazira. Maksud saya ya kita start aja. Ya. Jangan nanti kita udah waste waktu, tenaga yang sekarang ini nggak tahu cuma 10 orang aja gitu loh. Mudah-mudahan ya Bu ya. Benar Bu. Mungkin saya tutup dengan pantun satu boleh ya Pipa ya? Oh boleh sekali Mas Dios.
pergi ke pasar membeli selai dibeli untuk si Nyonya. Sosialisasi hari ini sudah selesai, maka VDMI tunggu untuk pendaftarannya. Luar biasa, cakep. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Mas Dios yang sudah memaparkan tentang PDMI yang luar biasa, yang sangat begitu rinci. Terima kasih juga kepada Ibu Pariasi yang sangat luar biasa juga ya, karena tadi sempat terkendala sinyal, kemudian dengan perjuangan yang luar biasa juga bisa bergabung pada siang menuju sore hari ini. Saya Siti Abi Parestu Maulida, izin menyampaikan juga di sini tadi sesuai dengan perjanjian kita di awal bahwa akan ada door prize bagi penanya terbaik. Wah, siapa aja nih, Mas Dios? Pasti penasaran nih semuanya yang ada di sini. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mbak Frima Diani Divida, kemudian kepada Mbak Umi Nurjana, kemudian kepada Mbak Kuni Anissa, kepada Mbak Zulfia Dharma, dan yang terakhir kepada Nur Hafiz Dinda Oktaviani. Kepada yang bersangkutan bisa menghubungi Ibu Hajira untuk door prize pada siang menuju sore hari ini. Mungkin alhamdulillah ya teman-teman, serangkaian acara kita telah lalui yang cukup banyak sekali informasi, cukup banyak sekali insight baru, ilmu baru yang kita dapat. Semoga bisa menjadi pemacu semangat kita ya, tidak hanya untuk mendapat beasiswa, tetapi untuk menjalani hari-hari seperti yang tadi dipaparkan oleh Ibu Pariasi, karena luar biasa sekali ya. Kalau kita tetap ada di zona nyaman, kita tuh gak akan merasakan perjuangan. Wah, luar biasa sekali Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada siang menuju sore hari ini. Dari saya selaku MC, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dari saya banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Parce, Mas Dios. Ya. Sama-sama, Bu. Tunggu Terima ya kasih. teman-teman UII buat daftar dulu pokoknya ya, daftar dulu langsung. Oke, admin Baik, Bu. boleh kalau Kita mau. izin live ya, Bu ya. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pika. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Makasih, Bu. Ya.